Assalamualaikum teman-teman, sahabat pecinta kewirausahaan. Bertemu lagi dengan saya Dani Hidayat. Salam sehat untuk semua. Kita santai hari ini teman-teman. Ngopi dulu biar kita mulai dengan santai. Beberapa topik sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Hari ini kita masuk membahas tentang pengambilan risiko. Jadi ini menjadi topik yang menarik juga untuk dibahas karena risiko dalam bisnis tentu saja ada. Tinggal lagi risikonya itu kuat, risikonya besar atau risikonya bersifat ringan. Ya. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, saya sampaikan dulu beberapa tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kita akan menjelaskan konsep risiko itu, nanti kita lihat seperti apa. Yang kedua, menjelaskan bagaimana pengambilan risiko itu dilakukan. Ada beberapa triks nanti. Terus yang ketiga, mengidentifikasi risiko-risiko yang potensial, ya, yang potensial terjadi ketika kita memulai usaha. Jadi seorang entrepreneur yang baik adalah orang yang mampu membaca risiko dengan baik. Yang keempat itu menjelaskan pengelolaan risiko. Baik rekan-rekan mahasiswa dan teman-teman pecinta kewirausahaan lain, kita masuk kepada konsep risiko. Jadi definisi risiko itu apa? Yang pasti risiko itu bersifat ada ketidakpastian, ya, uncertainty. Artinya ada risiko itu bisa dihitung, bisa kita kalkulasikan. Ada risiko itu yang tiba-tiba datang. Jadi datang di tengah jalan tanpa kita prediksikan sebelumnya. Jadi dia bersifat ketidakpastian. Terus konsekuensi yang memunculkan dampak yang merugikan, itu dimaksud dengan risiko. Jadi risiko dan pengambilan keputusan bisnis itu saling punya kehubungan, ya, yang erat satu sama lain. Jadi seorang pebisnis yang baik, seorang entrepreneur yang baik adalah orang yang mampu membaca risiko dan bisa menyelesaikan risiko itu dengan langkah-langkah strategis yang dilakukan. Kita masuk ke motivasi dalam mengambil risiko, ya. Jadi menginginkan pengembalian yang sepadan, return, ya. Jadi mampu mengkalkulasi risiko. Kalau ini yang terjadi, apa langkah-langkah supaya nanti pengembalian yang kita dapatkan itu sepadan, ya. Atau motivasi lain, kepepet, ya, tidak mampu mengkalkulasi risiko atau tidak tahu risiko yang dihadapi. Ini yang sulit, tidak tahu risiko yang dihadapi. Jadi konsep sebuah risiko, kita masih lanjut tentang konsep sebuah risiko. Jenis-jenis risiko dalam bisnis ada dua. Yang pertama risiko itu murni, yang kedua risiko itu spekulatif. Risiko murni seperti apa? Risiko hilang atau rusaknya aset yang dimiliki, itu murni. Terus kecelakaan kerja itu murni. Selanjutnya risiko akibat tuntutan hukum, itu murni. Risiko operasional lainnya, bencana alam, force majeure dan lain sebagainya, itu risiko yang bersifat murni. Terus jenis yang kedua, risiko spekulatif. Apa saja risiko spekulatif? Risiko perubahan harga. Perubahan harga input, perubahan harga output, itu spekulatif. Dan ada risiko kredit. Nah, ini risiko spekulatif, ya. Jadi itu jenis-jenis risiko. Bentuk akibat kerugian risiko. Kerugian langsung, ada kerugian tidak langsung. Kerugian langsung seperti apa? Nominal yang harus ditanggung akibat dampak langsung risiko yang terjadi. Kerugian tidak langsung seperti kemungkinan sales atau profit yang gagal diterima. Yang kedua, munculnya biaya operasional tambahan. Terus selanjutnya kesempatan investasi yang hilang. Terus kerugian-kerugian lainnya, itu risiko kerugian tidak langsung, ya. Jadi ada kerugian langsung, ada kerugian tidak langsung. Saya rasa mungkin rekan-rekan di rumah, sahabat-sahabat sekalian bisa membedakan kerugian langsung dan kerugian tidak langsung. Bagaimana mengkalkulasi risiko? Tentukan seberapa sering risiko tersebut terjadi, frekuensi atau probability. Yang kedua, tentukan dampak yang timbul dari risiko yang terjadi tersebut. Terus hitung kemungkinan prediksi kerugian dengan formula frekuensi kali dampaknya. Contoh, mengkalkulasi risiko, ya. Risiko terjadi pencurian barang dagangan. Ini misal, ya. Frekuensi 1 bulan terjadi 5 kali.
Dampaknya dalam setiap kejadian rata-rata kerugian yang ditanggung adalah Rp300.000. Kemungkinan prediksi kerugian 5 dikali 300.000, 1.500.000 atau 1,5 juta. Artinya dalam 1 bulan terdapat risiko pencurian barang dagangan yang berpotensi menyebabkan kerugian sebesar 1,5 juta rupiah. Jadi pengelolaan risiko itu mulai dari risiko yang memiliki kemungkinan prediksi kerugian terbesar, itu prinsip Pareto ya. Pilihan strategi pengelolaan dikontrol. Nah ini strateginya ya, dikontrol supaya risiko-risiko tidak muncul. Misal buat SOP, ada quality control, ditransfer kepada pihak lain. Ini strategi yang kedua ya. Misalnya kepada konsumen, kepada supplier, dan asuransi. Yang ketiga dibayar sendiri, dibuat cadangan dana untuk membiayai jika risiko tersebut terjadi. Sekarang kita masuk kepada tips dan trik nih rekan-rekan semua. Bagaimana menghadapi risiko? Yang pertama perlu dipahami bahwa risiko itu tidak untuk menjadi penghambat untuk maju. Risiko harus diambil sebagai konsekuensi menginginkan sesuatu yang lebih baik. Ya, kita kenal dengan istilah high risk high return, low risk low return. Ketika Anda menginginkan keuntungan yang besar, maka bersiaplah untuk risiko yang besar. Ketika Anda tidak berani untuk mengambil risiko terlalu besar, maka untung yang didapatkan itu juga tidak akan besar. Jadi identifikasi risiko apa yang berpotensi muncul dalam bisnis. Identifikasi seberapa sering risiko tersebut muncul, itu penting ya. Identifikasi seberapa besar dampak dari risiko yang muncul tersebut. Dan selanjutnya, siapkan langkah-langkah mitigasi risiko hanya pada risiko yang dominan atau yang prioritas. Saya rasa itu teman-teman dalam materi kita pada kesempatan kali ini membahas dalam pengambilan risiko. Saya rasa teman-teman bisa paham. Kalau tidak ada kalau kurang paham silakan bertanya di kolom chat atau di mana, boleh langsung kontak saya. Salam sehat untuk semua, salam buat keluarga yang di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.